Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Rani terbangun dari tidurnya karena dibangunkan oleh Randa. Dia dengan segera bangkit dari tempat tidur lalu beranjak menuju ke kamar mandi. Hampir setengah jam, Rani sudah selesai bersiap untuk ke kampusnya. Aku harus bertemu dengan Dion nanti di kampus. Aku akan membicarakan tentang pernikahan. Mau tidak mau aku harus bisa dinikahi oleh Dion. Tidak peduli jika dia menolak terus akan aku teror dia. Gumam Rani saat ini yang berdiri di depan kaca riasnya. Kali ini Rani benar nekat ingin menemui Dion untuk memaksanya agar mau menikahi dirinya. Dia berjalan keluar kamar sembari membawa tas yang biasa dia pakai untuk pergi ke kampus. Sebelum berangkat, dia berjalan menuju ke meja makan untuk sarapan sebentar. Bu, aku minta uang jajan dong. Uangku sudah habis nih. Ucap Rani yang baru saja sampai di meja makan dan langsung berjalan mendekati sang ibu. Bu Maya yang ingin mengambil nasi pun dibuat terdiam sejenak oleh ucapan Rani. Kamu sarapan yang banyak saja di rumah. Ibu tidak punya uang. Jawab Bu Maya sembari melanjutkan aktivitasnya untuk mengambil nasi. Rani berdecak ketika mendengar jawaban sang ibu. Pelit banget jeti ibu. Nanti jika tua tidak ada yang mau merawat tahu rasa. Gumam Rani sembari berjalan ke kursi yang kosong. Tetapi gumaman itu masih dapat didengar siapapun yang berada di sana. Kamu kalau bicara yang sopan kepada ibu. Ibu ini ibumu Loren. Jawab Bu Maya yang tidak terima. Ya makanya aku minta uang jajan kepada ibu. Tapi tetap saja tidak diberi. Beda banget sama yang dulu. Ucap Rani lagi yang membuat Bu Maya menahan amarahnya mati-matian. Beri adikmu uang saku sana. Ucap Bu Maya dengan seenaknya saja. Ilham yang baru ingin makan pun dibiarkan tersedak saat mendengar ucapan dari sang ibu. Kok jeti aku bu? Tanya Ilham menatap tidak percaya ke arah sang ibu. Ya kalau bukan kamu ke siapa lagi? Toh selama ini bukannya uang saku dan uang kuliah Rani itu kamu yang nanggung. Jawab Bu Maya yang memang tidak tahu diri. Ilham mengusap wajahnya dengan kasar. Ya itu berbeda ibu. Jika dahulu aku berpenghasilan, tapi sekarang saja aku mau memulai bekerja hari ini. Mana ada aku punya uang? Jawab Ilham dengan geram. Ya sudah kalau begitu bulan depan uangmu ibu yang pegang 75% anggap saja yang 50%-nya itu uang pemberianmu kepada ibu agar kamu tidak dicap anak durhaka. Dan yang 25% uang tabungan untuk biaya Rani dan uang saku Rani. Ucap Bu Maya yang membuat Randa melototkan matanya. Maksud ibu semua uang Mas Ilham harus diberikan kepada ibu gitu? Lalu aku bagaimana Tanya Randa yang menimpali percakapan Ilham dan Bu Maya. Masih ada sisa 25% kan? Lagian ibu tidak bilang jika semua uang Ilham ibu yang bawa. Jawab Bu Maya dengan santai. Randa meletakkan sendok dan garpunya dengan keras hingga menimbulkan bunyi. Bu, Mas Ilham itu sudah punya istri. Jeti sudah kewajiban dia untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Jeti aku tidak terima jika gaji Mas Ilham 75% ibu bawa. Toh yang menggaji Mas Ilham kan aku Jeti aku yang lebih paham dengan gaji suamiku. Ucap Randa dengan nada yang tidak terima. Tapi aku ibunya. Aku yang membesarkannya. Kamu mau suamimu dicap anak durhaka karena tidak patuh kepada ibunya. Kamu juga sudah menjadi istri Ilham, seharusnya kamu juga wajib patuh kepada ibu. Bukan malah sebaliknya. Jawab Bu Maya dengan santai dan menikmati sarapannya hari ini. Tidak bisa begitu. Ucap Randa dengan lantang. Kenapa tidak bisa? Nia saja bisa, kenapa kamu tidak bisa? Oh, atau memang kamu itu sebenarnya anak yang durhaka dan tidak pernah menghormati orang tua? Apalagi orang tua yang tinggal satu seperti ibu. Jawab Bu Maya yang semakin membuat Randa ingin marah. Jika ibu menyamakan aku dan Nia, kita berdua berbeda. Jika Nia dulu yang menumpang di rumah ibu, sekarang kebalikannya. Ibulah yang menumpang di rumahku. Ingat itu bu. Ucap Randa yang membuat Bu Maya terdiam telak. Tidak ada jawaban dari Bu Maya. Dia kalah telak dengan perdebatan antara dirinya dan Randa. Memang saat ini dia harus sadar diri bahwa dirinya yang menumpang. Dirinya bukan lagi nyonya besar di rumah ini dan itu sekarang menjadi faktanya. Tidak usah mengungkit-ungkit tentang siapa yang menumpang rumah ya Randa. Ibu tahu ibu hanya menumpang di rumahmu. Tapi itu tidak bisa membuat kamu merendahkan ibu begitu saja karena ibu ini adalah ibumu juga. Jawab Bu Maya yang membuat Randa tersenyum remeh. Bukankah itu yang ibu lakukan setiap hari kepada Nia?
Apa salahnya jika ucapan ibu itu menjadi bumerang untuk ibu sendiri? Tanya Randa balik yang membuat Bu Maya terdiam lagi. Anak macam apa kamu ini berani banget bicara seperti itu kepada ibu? Kamu mah membuat Ilham durhaka karena tidak bisa membimbingmu. Hah? Jawab Bu Maya yang masih tidak ingin kalah. Ibu sendiri. Ibu macam apa sehingga membuat anaknya berani bicara seperti ini kepada ibu? Randa membalikan pertanyaan itu kepada Bu Maya. Ilham, Agung, Ana dan Rani yang mendengar perdebatan mereka berdua pun dibuat pusing oleh keduanya. Sudah, malah berbicara kemana-mana lagi. Ucap Agung menengahi perdebatan mereka. Berilah Rani uang saku agar ibu dan Randa berhenti berdebat dan agar Rani segera berangkat ke kampusnya. Ucap Agung lagi yang membuat Randa menatap tajam ke arah Ilham. Ilham yang ditatap oleh Randa pun hanya mampu menundukkan kepalanya. Jika kamu berani memberi uang kepada Rani, kamu tidak akan kubiarkan untuk hidup di pabrik milikku. Akan kubiarkan kamu luntang-lantung sendirian di luar sana. Ucap Randa memperingati Ilham di depan keluarganya. Ilham yang tidak berani berucap pun hanya diam tanpa sepatah kata pun. Rani masih tanggung jawab ibu. Jika mau biar Mas Agung yang memberinya uang saku. Ingat Mas, kamu saja masih meminta kepadaku. Jadi aku tidak terima jika uang pemberianku kamu berikan kepada adikmu. Lanjut Randa sembari beranjak pergi meninggalkan meja makan. Ilham pun menatap ke arah Agung dengan tatapan tidak santai. Sudah dengar perkataan istriku bukan? Senang jika dia selalu merendahkan aku. Sudah aku ingatkan berkali-kali kepada kalian. Randa itu bukan Nia yang gampang sekali kalian bodohi. Randa itu sejak awal sudah kita ketahui siapa dirinya. Berbeda dengan Nia yang selalu kalian hina miskin dan wanita tidak tahu diri. Ucap Ilham yang sebenarnya dia juga tidak mau dihina oleh Randa begitu saja. Jika aku masih posisi bekerja dengan pekerjaan layak dan mampu menghidupi kalian, aku tidak akan banyak berkomentar selayaknya hidup kita yang seperti dahulu. Tapi sekarang berbeda, bahkan tahtaku tidak lebih tinggi dari Randa. Lanjut Ilham, Nia mau memberikan makan kepada kita tanpa dia minta ganti. Tapi lama-kelamaan dia berubah juga. Sama seperti Randa. Dia tidak mau menerima benalu seperti kita. Maka dari itu sejak awal dia menerima kalian. Dia sudah memberikan banyak persyaratan kepada kalian. Pilihannya hanya ada dua opsi. Kalian nurut kepada Randa atau kalian menjadi gelandangan. Ucapan Ilham yang terakhir membuat semuanya mampu terdiam tanpa berkata. Ilham menatap satu persatu keluarganya, lalu dia berdiri dan beranjak meninggalkan keluarganya begitu saja. Randa benar-benar sudah mempengaruhi Ilham begitu saja. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Untuk saat ini aku akan menuruti semua keinginan Randa. Tapi lihat saja, sebentar lagi rumah ini akan menjadi milikku dan akulah yang akan kembali lagi menjadi nyonya di rumah ini. Gumam Bu Maya yang masih mampu didengar oleh siapapun. Sayang, hari ini tumben kamu tidak diikuti oleh pacarmu itu. Ucap perempuan yang kini sedang bersama Dion. Dia sedang ada kelas siang. Jetia belum datanglah jam segini. Jawab Dion sembari menyuapkan makan sarapan mereka. Mereka berdua memang sedang sarapan bersama di kantin kampus. Dion yang dengan mesra menyuapi wanita yang memanggilnya sayang tadi. Nanti jika kita lulus, kamu nikahi aku kan? Dan aku mau kita pindah ke sini saja. Kamu ikut aku tinggal di kota. Aku tidak mau ya ikut kamu tinggal di desa. Ucap perempuan tersebut dengan manja. Iya pasti nanti jika kita menikah aku akan ikut kamu tinggal di kota. Lagian aku juga ingin mencari pekerjaan di kota saja. Kalau di desa pasti yang ada nanti dimanfaatkan orang-orang sana untuk berhutang kepadaku lagi. Jawab Dion menanggapi ucapan wanita tersebut. Kamu benarkan akan menikahi aku? Dan kamu hanya menjadikan wanita itu sebagai pemuasmu saja sekarang ini. Tanya perempuan itu yang langsung diangguki oleh Dion. Mana sudi aku bersamanya. Wanita bodoh seperti dia itu hanya bagus untuk pemuas nafsuku saja hahaha. Daripada aku merusak kamu lebih baik orang lain saja kan yang kurusak. Jawan Dion sembari tertawa. Perempuan itu mengangguk dengan wajah yang ditekuk. Tapi sebenarnya aku tuh iri tahu. Karena bukan aku yang menjadi yang pertama untuk menikmati itu kamu. Sebal wanita itu dengan manja. Dion terkekeh sendiri mendengar ucapan dari wanita tersebut. Hei dengar, kamu memang bukan yang pertama yang menikmati anuku, tapi aku akan pastikan kalau kamu wanita pertama yang akan mengandung anakku nanti.
Ucap Dion berusaha menenangkan wanita itu dengan cara mengusap lembut pipi wanita di sebelahnya itu. Wanita itu hanya mengangguk tersipu malu dengan ucapan Dion. Aku atau dia sebenarnya yang menjadi selingkuhmu? Tanya wanita tersebut memastikan kepada Dion. Kami gimana sih? Ya jelas dialah yang menjadi selingkuhanku. Kamu lupa bahwa hubungan kita sudah hampir 5 tahun dan kita sudah mengenal sejak SMA. Sedangkan aku dengan dirinya itu baru saja menjalin hubungan, bahkan belum ada 1 tahun. Kamu tahu kan selain aku menjadikan dia pemuasku, tapi aku juga menjadikan dirinya mesin ATM-ku. Jawab Dion meyakinkan wanita yang memang sudah lama menjadi pacar asli Dion. Wanita itu lagi-lagi menganggukkan kepalanya menanggapi ucapan Dion. Dion tersenyum sembari memegang tangan wanita tersebut. Kamu jangan khawatir. Walaupun aku bermain ke sana kemari, kamu tetap yang menjadi pengisi hati ini. Aku tidak bermain-main jika bersamamu. Berbeda halnya dengan yang lain. Aku hanya bermain agar aku puasa saja. Lagian kalau aku selingkuh dengan niat hatiku, aku pasti tidak akan memberitahumu. Tapi ini kami tahu kan, bahkan aku juga minta izin kepadamu terlebih dahulu sebelum aku menjalin hubungan dengan yang lain. Lanjut Dion yang membuat wanita itu tidak meresponnya. Dion menatap dengan binar wanita yang kini sedang bersamanya. Keisha, panggil Dion yang membuat wanita bernama Keisha itu menoleh ke arahnya. Kamu kok sama sekali tidak merespon ucapanku sih? Protes Dion kala tidak mendapat respon dari Keisha. Iya aku mendengarnya. Tapi kamu harus benar-benar berjanji untuk menjadikan wanita itu mainanmu saja. Dan selama apapun kamu bermain, kamu harus kembali lagi kepadaku. Aku tidak mau tahu. Satu lagi, kalau setiap kali kamu mendapatkan uang dari wanita itu, kamu juga harus membaginya denganku. Jawab Keisha seakan-akan mengancam Dion. Dion mengangguk dengan yakin ketika mendengar ucapan Keisha. TLAKK. Di sela-sela perbincangan antara keduanya, tiba-tiba saja Rani datang dan langsung menampar pipi Dion. Dion yang terkejut dengan kedatangan Rani pun menatap dengan mata yang melotot sembari memegang pipi yang terasa panas karena tamparan Rani tadi. Apa-apaan sih kamu? Datang tiba-tiba lalu menamparku begitu saja? Ucap Dion sembari berdiri dari tempat duduknya. Maksud kamu apa? Masih pagi sarapan bareng dengan wanita lain. Kamu berselingkuh? Dan apa tadi yang diucapkan oleh wanita itu? Apa semua itu benar Dion? Ucap Rani menghujani Dion dengan banyak pertanyaan. Apa-apaan sih? Bicara apa kamu sebenarnya? Baru sampai sudah ngelantur ucapannya. Aku dan dia di sini itu hanya ingin membahas tugas kelompok kita. Kebetulan kita memang sedang berada di satu kelompok. Iya kan Syah? Jawab Dion membela dirinya. Keisha hanya mengangguk menanggapi ucapan Dion. Dia sebenarnya sudah ingin menjambak wanita yang kini sedang melabrak mereka. Tapi dia sadar bahwa kini dia dan Dion sedang bermain drama. Iya, apa yang dikatakan oleh Dion itu benar adanya. Kita tidak ada hubungan apa-apa kok. Kamu tuh aneh, tiba-tiba datang tidak tahu sebabnya apa langsung melabrak begitu saja. Ucap Keisha ikut membela Dion. Halah, kalian itu hanya berbohong kepadaku. Kalian pikir aku tidak mendengar semua ucapan kalian Kekeh Rani dengan nafas yang sudah memburu menahan amarahnya. Sudah kukatakan Rani, kamu itu hanya salah paham saja. Apa yang kamu dengar itu tidaklah semuanya benar. Sekarang aku tanya, apa kamu mendengar ucapan kota sedari awal? Jawab Dion juga kekeh tidak ingin kalah. Rani hanya diam menanggapi ucapan Dion. Memang dia juga tidak mendengar percakapan mereka sedari awal. Melihat Rani yang terdiam itu membuat Keisha tersenyum tipis. Dia berpikir bahwa Rani sudah kalah telak saat ini. Kenapa diam? Kamu belum mengetahui pembicaraan kita sedari awal kan? Yang kamu dengar itu tidak sepenuhnya Ran. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri malu-maluin saja. Lanjut Dion yang membuat Rani masih enggan menjawabnya. Aku perhatikan sikapmu beberapa hari ini itu berbeda. Aku yang seakan-akan selalu salah di matamu. Apa sebenarnya maumu Ran? Katakan di depanku saat ini juga. Ucapan Dion mampu membuat Rani menatap ke arah Dion dengan tatapnya yang sendu. Rani mengepalkan tangannya dengan kuat. Dia berusaha menguatkan dirinya agar tidak menangis saat ini juga. Rani menarik nafas lalu menghembuskan nafasnya dengan perlahan. Dan dengan keberanian yang sudah terkumpul dia langsung berbicara kepada Dion. Aku ingin kamu menikahiku segera. Ucapan Rani mampu membuat Dion dan Keisha melototkan matanya dengan bersamaan.
Kau gila ya? Sentak Keisha yang tidak bisa menahan emosinya lagi. Lani kini menoleh ke arah Keisha. Kenapa Jeti kamu yang marah? Aku meminta Dion yang menikahiku, tapi malah kamu yang tidak terima. Ucap Rani sembari menatap ke arah Keisha. Bukan begitu maksud Keisha, Ren. Apa kamu tidak berpikir ke depannya jika kamu memintaku untuk segera menikahimu? Kita sama-sama masih muda, pun kita juga masih kuliah. Masa depan kita saja belum terlihat bagaimana. Oke, memang jika untuk kuliah kita sudah berada di semester akhir. Tapi untuk bekerja, bahkan kita lulus kuliah saja belum tentu mendapatkan pekerjaan yang layak. Mau makan apa kita nanti, ha? Pikir itu, jangan gegabah saja kamu mengambil keputusan sendiri. Dasar wanita aneh. Jawab Dion berusaha membelah Keisha dengan menutupi maksudnya. Lani terdiam saat mendengar ucapan Dion. Dia sebenarnya juga berpikiran sama seperti Dion. Tapi sisi lain dia tidak mampu jika hanya dijadikan pemuas oleh Dion. Atau begini, aku akan mewujudkan keinginanmu untuk kunikahi segera. Tapi ada satu syarat. Lanjut Dion yang membuat Rani dan Keisha menatap ke arahnya dengan tatapan penasaran. Aku tidak mau menanggungmu karena aku masih kuliah. Jadi untuk semua biaya hidupku kamu yang mencukupi. Bagaimana? Ucap Dion yang membuat Rani lemas mendengarnya. Berbeda dengan Keisha yang kini sudah tersenyum tipis tanpa ada yang mengetahuinya saat mendengar ucapan Dion. Bersambung.